Selamat siang, Ibu Metri. Apa kabar? Selamat siang juga Bu, kabar baik. Hanya saya sedikit merasa badan tidak enak. Saya punya masalah sedikit. Posisi Ibu Metri sekarang berada di mana? Saya sekarang ada di sekolah Bu. Eh, Tadi Ibu Metri menyampaikan bahwa badan kurang enak. Apakah boleh saya tahu Ibu Metri ada masalah Iya ada masalah supaya Bu. saya bisa memberikan kita sama-sama berdiskusi tentang Ibu Metri tadi katakan bahwa kurang enak badan itu. Jika tidak sibuk boleh saya ajak Ibu kita bicara sebentar. Oh iya, saya tidak sibuk. Kebetulan saya sudah mengerjakan tugas. Tadi saya koreksi hasil ulangan dari anak-anak. Kita bisa berbicara sama-sama. Kita bisa mendiskusikan sama-sama. Tetapi Ibu Metri, apa yang diharapkan setelah percakapan ini terjadi? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah ini saya menceritakan ini, saya bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya Ibu Maitri ada masalah apa? Jadi begini, ada seorang siswa yang apabila masuk kelas, khususnya pada mata pelajaran yang saya asuh, siswa tersebut tidak semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dia kerjakan. Itu yang membuat saya pusing menghadapi siswa ini. Baiklah, Bu Maitri. Tadi Ibu Maitri sampaikan bahwa ada seorang murid yang dia kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran khususnya mata pelajaran yang Ibu asuh. Kemudian siswa itu eh, tidak mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Apakah Ibu Maitri sudah telusuri apa yang menyebabkan eh, masalah ini terjadi? Sudah Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak suka dengan pelajaran yang saya ampu dan tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian dari pengamatan Ibu Mitri selama ini bahwa ada siswa yang dia kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran, kemudian dia tidak mau mengerjakan tugas yang eh, Ibu berikan. Mengapa eh, anak itu tidak begitu suka dan mengapa anak itu bisa terjadi seperti itu? Iya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak itu, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Inggris karena pelajaran bahasa Inggris bagi mereka itu di SMP itu mereka sebagai pemula. Mereka sebagai pemula karena waktu di SD mereka tidak mendapatkan mata pelajaran bahasa Inggris sehingga mungkin membuat siswa itu uh, kurang suka dengan mata pelajaran ini dan jarang untuk mengerjakan tugas. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang
eh, Ibu Metri harapkan dari murid yang seperti ini? Tentu saja yang saya harapkan dari murid tersebut, dia bisa mengikuti pelajaran yang saya berikan, kemudian mengerjakan tugas yang saya berikan dengan baik seperti anak-anak lain. Oke, baik, Ibu Metri. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu Metri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan pelajaran dengan baik, sehingga anak tersebut tidak bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan dengan baik, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran dan tugas yang diberikan pun dia tidak mengerjakannya. Jadi hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik sehingga siswa berminat untuk belajar dengan saya di kelas. Ya, baiklah, Ibu Mitri. Apakah selama ini ada metode pembelajaran yang pernah Ibu Mitri gunakan dan berhasil dilakukan di kelas? Ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu saya menyediakan media pembelajaran seperti LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi murid yang sudah mahir itu tingkat kesulitan soalnya pun tinggi, sedangkan murid yang kemampuannya rendah itu saya berikan soal yang seperti melengkapi atau soal yang benar salah, dan saya juga menyiapkan sumber belajar yang bervariasi seperti teks bacaan, video, dan diselingi dengan ice breaking. Hasilnya seluruh siswa tersebut terlibat dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Wih, memang sangat luar biasa Ibu Mitri. Sudah menggunakan metode pembelajaran yang seperti itu. Kemudian jika kalau kita mau beri nilai, di mana skalanya itu dari 1 sampai 10, maka menurut Ibu Mitri, kira-kira Ibu Mitri mendapat nilai berapa? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 7 sampai 8. Berarti itu sudah lumayan ya, Ibu Mitri. Kemudian, apa saja rencana yang Ibu Mitri lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang Ibu Mitri lakukan itu? Iya, yang akan saya lakukan adalah segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan seperti ice breaking yang menarik seperti mengupdate segala informasi yang terkait dengan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari saya sebagai pendidik. Oke, baik, Ibu Mitri. Siapa yang bisa membantu Ibu Mitri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana itu di sekolah? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah dan rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya mengkomunikasikan hal ini dengan wali murid atau orang tua murid. Jadi Ibu Mitri setelah
mengkomunikasikan atau membuat rencana eh, dalam penyusunan dan pelaksanaan nanti dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga wali murid atau orang tua murid. Nah, supaya siswa yang tadi yang kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran, kemudian tidak mau mengerjakan tugas itu, sehingga dia sama seperti siswa-siswa yang lain, maka kira-kira waktunya kapan? Atau waktu yang dibutuhkan ibu untuk melaksanakan perencanaan ini? Secepatnya akan saya terapkan agar siswa mendapatkan hak belajar sehingga pembelajaran terlaksana sesuai dengan keinginan mereka sebagai murid maupun saya sendiri sebagai pendidik. Berarti ide yang Ibu Mitri sampaikan ini sangat-sangat luar biasa dan sangat bagus kok. Semoga semuanya itu dapat segera terselesaikan dan Ibu Mitri dapat kembali mengajar di kelas dengan suasana hati yang tenang dan juga hati yang nyaman. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan, baik saran-saran maupun masukan sehingga sekarang saya merasa lega dan nyaman. Semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak didik kita. Baik ya Ibu Mitri, semoga rencana yang Ibu Mitri sampaikan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Iya, jadi puji Tuhan, saya merasa lega telah menemukan solusi dari hasil pembicaraan kita ini. Syukurlah kalau begitu ya. Ibu Mitri sudah merasa lega setelah kita mendiskusikan atau membicarakan masalah yang Ibu Mitri hadapi tentang siswa ini. Saya juga merasa lega karena pada akhirnya Ibu Mitri bisa merasa lega, kemudian Ibu Mitri juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik dalam menghadapi masalah yang tadi kita bicarakan ini. Ya, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk membicarakan sehingga masalah ini dapat saya temukan solusi dan akan saya lakukan sesuai dengan saran-saran yang sudah diberikan. Ya. Saya senang sekali bisa mendengarkan penyampaian dari Ibu Mitri tentang masalah yang Ibu Mitri hadapi. Dalam hal ini siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, khususnya itu pada mata pelajaran bahasa Inggris, dan juga siswa yang tidak mau mengerjakan tugas yang Ibu Mitri berikan. Semoga kita terus saling berbagi ya Ibu Mitri, jangan sungkan-sungkan untuk saling berbagi. Sampai jumpa lagi Ibu Mitri di waktu yang akan datang. Saya merasa senang dan merasa lega juga karena
Ibu Metri sudah mendapatkan solusi untuk menghadapi masalah tadi. Selamat siang ya Ibu Metri. Selamat siang Bu, sampai jumpa. Kayaknya Sekarang kita bertukar posisi. Saya sebagai coach. Jadi kasusnya itu adalah siswa kurang bersemangat dalam proses pembelajaran dan jarang mengerjakan tugas. Ibu sebagai Saya sebagai coach. oh, ya. Saya sebagai coach, Ibu Metri sebagai coach. Selamat siang Ibu Agus, apa kabar? Selamat siang Ibu Metri, kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu Metri? Saya juga kabar baik. Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh, iya Ibu. Tetapi apakah Ibu ada waktu sedikit untuk kita bicarakan hal ini? Karena beberapa hari yang terakhir ini saya mengalami masalah. Saya menghadapi masalah tentang murid saya di kelas. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong. Kita bisa diskusikan sama-sama. Tapi apa yang diharapkan dari percakapan kita ini? Eh, yang saya harapkan dari percakapan kita ini, bahwa saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin melalui pembicaraan kita ini, saya bisa mendapatkan gambaran sedikit tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Ibu Agus? Jadi begini, Ibu Mitri, ada siswa saya yang apabila dalam proses pembelajaran, khususnya itu pada mata pelajaran yang saya ampuh, siswa tersebut tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian tugas yang saya berikan, siswa itu tidak mau mengerjakannya. Sehingga membuat saya merasa kurang nyaman dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Oh, jadi begitu. Baik, tadi Ibu bilang ada seorang siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu? Mengenai itu, sudah saya lakukan itu dengan cara memanggil siswa tersebut, kemudian menanyakan penyebab mengapa dia tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, kemudian dia tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu dan tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan? Ya, Bu Mitri. Jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak itu, ternyata anak ini dia tidak suka dengan pelajaran yang saya ampuh, yaitu pada mata pelajaran IPA, fisika.
karena anak ini ternyata dia belum lancar membaca dan juga berhitung, sehingga membuat anak ini dia tidak suka dengan pelajaran yang saya asuh, sehingga dia itu lambat dalam merespon atau dapat dia kurang perhatian dalam menerima pelajaran yang saya berikan, apalagi mengerjakan tugas yang saya berikan itu. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Tentu saja saya itu mengharapkan supaya anak ini dia bisa mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan itu dengan baik. Kemudian dia juga dapat mengerjakan tugas yang saya berikan itu sama seperti anak-anak yang lainnya. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Uh, ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata bahwa yang saya lakukan selama ini, saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak ini tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya terapkan, dan juga dia tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi hal yang akan saya lakukan nanti adalah dapat menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian dengan cara selalu diselingi dengan ice breaking yang menarik. Kemudian memilih juga media pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu dapat berminat dalam mengikuti proses pembelajaran. Iya, baik Ibu. Apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ya, ada, Ibu Mitri. Jadi metode yang pernah saya lakukan selama ini, saya menyediakan media pembelajaran seperti menyiapkan lembar kerja peserta didik. Murid yang sudah mahir, tingkat kesulitan soal dalam mengerjakan soal itu dia lebih di atas sedikit. Sedangkan untuk murid yang kemampuannya itu masih di bawah atau dikatakan rendah, soal yang saya berikan itu tingkat kesukarannya juga ya di bawah, seperti soal melengkapi atau menjodohkan atau juga soal salah atau benar. Saya juga menyiapkan sumber belajar yang bervariasi seperti membuat teks bacaan atau bahan ajar dalam hal ini, kemudian menyiapkan juga video pembelajaran. Kemudian dalam proses pembelajaran itu selalu diselingi dengan ice breaking. Nah, hasilnya siswa terlibat dengan baik dan pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Wah, luar biasa ya, Bu Agus. Jika kita beri rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Agus, Ibu sudah berapa tingkat keberhasilan metode yang digunakan untuk menarik minat murid?
menurut saya, berdasarkan rating yang Ibu berikan itu, saya berada di antara 7 dan 8. Iya. Selanjutnya apa ada rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Oh iya, yang akan saya lakukan itu adalah segera saya terapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan juga pada proses pembelajaran saya selalu selingi dengan ice breaking yang menarik, serta mengupdate segala informasi yang terkait dengan cara mengajar yang sesuai dengan kebutuhan murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi siswa maupun di segi kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Ya, baik. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun menyelesaikan rencana tersebut? Ya. Jadi di sekolah ini yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana dan melaksanakan rencana ini adalah yang pertama itu adalah kepala sekolah. Kemudian rekan sejawat. Kemudian tidak lupa juga saya selalu mengkomunikasikan dengan wali murid atau orang tua murid. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Jadi supaya anak yang bermasalah tadi itu dia sama seperti teman-teman yang lainnya, maka secepatnya saya akan terapkan ini agar murid yang tadi itu dia mendapatkan hak yang sama, dalam hal ini hak belajar yang sama, sehingga proses pembelajarannya itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan murid tersebut. Wah, ini ide yang sangat bagus ya, Bu Agus. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat kembali bekerja sesuai dengan hati yang tenang dan nyaman. Terima kasih banyak ya Ibu Mitri, kita sudah sama-sama membicarakan masalah ini. Ibu Mitri memberikan saran, masukan yang baik pada saya, sehingga sekarang ini saya merasa lega dan merasa tenang. Maka jadi kita sebagai seorang guru, kita bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi pada kesempatan ini saya sudah merasa lega dan sudah merasa tenang, nyaman. Baik, Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu perlukan? Oh iya, di sekolah dukungan itu berupa sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah, rekan guru maupun wali murid. Untuk jaringan internet yang tidak bisa sama sekali diakses, apabila saya mau menggunakan aplikasi yang menarik seperti Google Form, tetapi saya konsisten dalam menyiapkan media yang sederhana untuk menjalankannya. Oke, baik Ibu, semoga rencana berjalan dengan lancar.
Ya, puji Tuhan. Lega sekali rasanya Ibu Mitri. Jadi saya merasa telah menemukan solusi dari hasil pembicaraan kita tadi. Syukurlah kalau begitu Bu Agus. Saya juga merasa lega karena pada akhirnya Ibu juga merasa lega. Terima kasih banyak ya Ibu Mitri karena sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama membicarakan masalah ini sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu Agus. Semoga kita terus saling berbagi untuk kedepannya. Ibu jangan sungkan-sungkan untuk membagikan cerita dengan saya. Sampai jumpa Ibu Agus. Selamat siang. Sampai jumpa kembali juga ya Ibu Mitri. Selamat siang.